itu daftar pertanyaannya adalah ada 54 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Teman-teman media masih setia menunggu hasil pemeriksaan saksi hari ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami baru saja melaksanakan pemeriksaan saksi ya. Yaitu klien kami ada 3 orang yang hari ini diperiksa. Ada satu YouTuber, 1 aktivis, kemudian 1 lagi wartawan ya, Mas Arief. Dan pemeriksaan hari ini didampingi oleh kami selaku tim kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Ya. Pemeriksaan ini berlangsung 10 jam lebih. Ya. Dan ini tidak kalah dengan pemeriksaan Pak Abraham Samad yang juga 10 jam ya. Jadi pemeriksaan hari ini cukup luar biasa ya. Dan untuk daftar pertanyaannya tadi, untuk saksi Arief Nugroho selaku seorang wartawan, itu daftar pertanyaannya adalah ada 54 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian Bu 36. Mary 36 pertanyaan ya. Jadi kami sudah menjawab, klien kami sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Nah, perlu saya sampaikan beberapa hal. Ini terkait dengan relevansi antara apa yang sekarang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya, yaitu adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, kemudian juga Undang-Undang ITE, kemudian juga adalah penghasutan, gitu ya. Ini sama sekali kalau kita lihat relevansinya ini memang tidak punya korelasi yang cukup signifikan ya, terutama kepada saksi yang dalam kapasitas sebagai wartawan dan YouTuber ya. Tadi di dalam pemeriksaan ada beberapa pertanyaan yang dikonfrontir kepada saksi terkait dengan pertemuan di beberapa tempat ya, dimulai dari pertemuan di Bareskrim Polri pada saat TPUA membuka laporan terhadap Pak Joko Widodo dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Kemudian juga ada video pada saat TPUA melakukan audiensi di DPD RI untuk mencari dukungan atau menyampaikan dukungan terkait dengan upaya untuk membuka ya dugaan pemalsuan dokumen berupa ijazahnya Pak Jokowi. Kemudian juga ada video yang terkait di DPD, kemudian di Bareskrim Polri, kemudian di tempatnya Pak Egy Sujana juga ya. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat sama sekali tidak relevan kepada saksi. Misalnya yang berkaitan dengan apakah saudara saksi mengenal dengan TPUA, ya, itu tidak relevan. Kemudian siapa yang membiayai TPUA, ya, itu juga tidak relevan. Kemudian juga apakah saksi menjadi operator dari sekian channel YouTube, ya, yang berhubungan dengan isu ijazah palsu, ya. Termasuk juga apakah ada hubungan dengan Abraham Samad Speak Up, ya, channel YouTube-nya gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada relevansinya gitu. Justru yang kami lihat hari ini adalah adanya upaya dari Polda Metro Jaya untuk memperluas keterangan saksi, ya, sehingga ini ada kemungkinan 2 hal. Yang pertama adalah Polda Metro Jaya berusaha untuk melakukan pembungkaman terhadap teman-teman pers, terhadap teman-teman YouTuber yang begitu aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan dari TPUA, terkait juga kegiatan dari teman-temannya Roy Suryo CS gitu ya, dalam memberikan informasi kepada publik. Itu asumsi kami yang pertama. Dan yang kedua adalah ini jangan sampai ada upaya untuk memperluas calon tersangka. Ya, karena berdasarkan SPDP resmi yang dikirim Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI itu ada 12 terlapor, ya, dan tidak menutup kemungkinan berdasarkan materi-materi pemeriksaan hari ini dan nanti ada juga saksi-saksi baru yang akan diperiksa ke depan, ini tidak menutup kemungkinan ternyata Polda Metro Jaya bukan hanya menyasar 12 orang, tetapi kemungkinan
calon-calon yang akan terlapor yang statusnya bisa tersangka, kemudian saksi bisa dinaikkan juga statusnya sebagai tersangka, ini bisa lebih luas lagi gitu loh. Artinya kalau lebih luas lagi, berarti kita melihat di sini Polda Metro Jaya tidak fokus terhadap perkara pidana gitu ya. Unsur utama dalam perkara ini kan adalah adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kalau itu yang dilaporkan, berarti harusnya penyidik Polda Metro Jaya fokus kepada pasal 310, 311, dan 20, pasal 310, 311 KUHP ya, dan kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE. Nah, kalau penyidik mau fokus saja di laporannya Pak Jokowi ya, yang merasa dirinya dihinakan, direndahkan itu ya, menurut saya tidak perlu lagi memperluas saksi gitu ya, klaster saksi. Karena sekarang bukan hanya aktivis, bukan hanya akademisi yang diancam kemerdekaannya, tetapi yang sekarang terjadi adalah ini teman-teman wartawan ditarik, kemudian teman-teman YouTuber juga ditarik. Kami melihat bahwa jangan sampai kemudian Polda Metro Jaya keluar dari pokok perkaranya gitu loh. Pokok perkaranya kan adalah pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Dan hari ini kami merasakan betul ya ada perluasan pemeriksaan secara material ya, dari yang tadinya adalah pencemaran nama baik sekarang larinya kemana-mana nih, menyasar YouTuber. Jadi kalau ada YouTuber mengunggah suatu informasi yang dia rekam di suatu tempat, kemudian itu dianggap melakukan pencemaran, penghinaan, kemudian mengadu domba masyarakat. Wah, ini bahaya ini untuk kebebasan dan kemerdekaan kita dalam menyampaikan informasi publik, kebebasan kita berpendapat. Hari ini kami sebagai kuasa hukum Roy Suryo CS baru merasakan dan melihat materi pemeriksaan. Selama ini kami belum tahu kira-kira apa korelasi antara saksi dari pihak YouTuber, kemudian saksi dari pihak wartawan, ini apa korelasinya dan apa substansinya. Ternyata hari ini kami baru membaca dan mengalami sendiri proses pemeriksaan itu. Kami melihat bahwa Polda Metro Jaya sekarang sedang melakukan perluasan materi ya, kemudian memperluas klaster pemeriksaan saksi. Dan bisa saja akibat dari perluasan materi penyidikan hari ini, kemudian memperluas klaster saksi, kita takut jangan sampai, kita khawatir jangan sampai ini juga memperluas kemungkinan calon tersangka. Ya, ini kita sebut ini upaya kriminalisasi nih. Ini benar-benar kriminalisasi. Kalau Polda Metro Jaya betul-betul ingin menyidik dugaan pencemaran nama baik laporannya Pak Jokowi, fokus saja di situ. Nanti kita uji gitu loh. Dalam tahapan penyidikan ini kan kita akan uji alat bukti. Ya, jangan lagi tarik teman-teman yang tidak tahu menahu. Kasihan loh. Ini hari ini Mas Arief ini adalah seorang wartawan yang punya kartu pers yang resmi dan terdaftar di Dewan Pers. Ya, seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers dan berdasarkan MOU kesepakatan bersama antara Dewan Pers dengan Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, terhadap teman-teman wartawan, teman-teman YouTuber, itu kan perlu diklarifikasi dulu, tidak ujuk-ujuk langsung dimintai keterangan gitu, terkait dengan berita yang mereka unggah, yang mereka upload gitu, yang mereka sama sekali tidak mengubah isi berita itu, dan mereka tidak dalam kapasitas memberikan pernyataan kepada media gitu. Mereka ini sama seperti teman-teman Kompas, sama seperti teman-teman iNews, sama seperti teman-teman Metro TV, seperti teman-teman TV One, hanya memberitakan saja. Tapi di republik yang hari ini kita sudah merasakan 80 tahun kemerdekaan, memberitakan suatu berita itu bisa dianggap sebagai turut serta. Ini yang kita khawatirkan. Ini kita khawatirkan. Jangan sampai pasal 55 KUHP sebagai pasal turut serta itu digunakan dalam perkara ini gitu. Karena materi pemeriksaannya sudah mengarah ke sana gitu. Dan kami merasa bahwa ini ada upaya kriminalisasi nih. Upaya membungkam kebebasan pers, upaya menutup ruang untuk kita berdialog, kita berdiskusi, kita menyampaikan informasi kepada publik, dan
Hal itu kami rasakan hari ini pada saat pemeriksaan. Ya, ini tentu yang kita sesalkan. Ya, jadi mudah-mudahan Polda Metro Jaya terbukalah. Jangan lagi memperluas perang gitu loh. Jangan lagi memperluas area permainan ini gitu loh. Jangan lagi menyeret pihak-pihak yang tidak punya peran, tidak punya kapasitas dalam perkara ini, tapi harus diseret dan dipaksa untuk memberikan keterangan, kemudian keterangannya itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Padahal kalau kita lihat dari 3 klaster pasal yang dipakai, saya bagi 3 klasternya nih. Klaster pertama adalah delik pencemaran nama baik. Itu pasal 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE. Klaster kedua, itu berkaitan dengan delik dokumen elektronik. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan klaster terakhir, ini klaster penghasutan, pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dari 3 klaster pasal yang sekarang dipakai, ya, 1 klaster relevan, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik. Tapi 2 klaster ini nggak relevan sama sekali. Ya, yaitu siapa yang mengubah dokumen elektronik? Nggak ada yang mengubah dokumen elektronik. Tadi ditanyakan juga kepada saksi kami, apakah dokumen yang atau informasi yang diunggah di YouTube itu diubah nggak? Dilakukan rekayasa nggak? Dimanipulasi nggak? Oh, nggak ada itu faktanya. Ya, jadi nggak kena ini pasalnya. Kemudian yang ketiga, klaster tentang penghasutan. Siapa yang terhasut? Siapa yang melakukan penghasutan? Dan apa akibat dari penghasutan? Karena ini deliknya delik material. Ya, kemudian 28A. Ini kan penghasutan dalam konteks SARA. Nggak ada ini urusannya di situ. Jadi menurut kami dari hasil pemeriksaan yang kami alami hari ini ada kemungkinan penyidik melakukan perluasan dan memperluas saksi, dan kemungkinan juga kalau barang ini naik sampai tahap berikutnya ini memperluas calon tersangka lagi, dan ini kriminalisasi. Itu Bang yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan Bang? Untuk persiapan besok seperti apa? Kalau persiapan besok itu kan jadwalnya Pak Roy Suryo ya, dan Bu Kurnia, ya, dan Rizal Padilla. Jadi ada tiga terlapor yang besok akan diperiksa, dan besok juga akan kami dampingi. Ya, kita akan melihat apa materi yang akan mereka jalani gitu loh, atau materi apa yang akan ditanyakan kepada penyidik kepada mereka gitu. Tapi yang bisa kami update adalah hari ini pertanyaannya seperti itu.